Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di antara nikmat agung yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat lisan. Namun jika lisan ini tidak dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Jika nikmat ini tak dapat difungsikan dengan baik, tapi justru digunakan untuk menggunjing, memfitnah, berkata kasar, memaki, memecah belah, dan lainnya, maka diam adalah pilihan paling tepat sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara dengan baik atau diam. Sesungguhnya, lidah atau lisan manusia lebih tajam daripada pedang. Dengan lisannya, manusia bisa menggerakkan manusia lain untuk melakukan sesuatu, jauh lebih banyak daripada yang bisa ia perbuat dengan sebelah pedang. Lidahlah bukan sebilah pedang, yang mampu menyebarkan fitnah sehingga menimbulkan kerusakan yang luas, besar, dan parah. Dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan semasa perang dalam bulan yang dihormati. Karena itu, hendaknya manusia menjaga setiap gerak lidah atau lisannya hanya untuk hal-hal yang mengundang ridha Allah. Bila sendiri, lisan hendaknya digunakan untuk berzikir, sebab dengan berzikirlah hati akan senantiasa tenang. Bila bersama orang lain, lisan hendaknya digunakan untuk berkata-kata baik, agar lisan senantiasa membawa manfaat bagi diri dan bagi sesama manusia. Untuk memelihara lisan ini, hendaknya direnungkan pula pesan Nabi SAW, bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Begitu besarnya bahaya yang ditimbulkan lisan. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar menjaga lisan dengan cara diam, kecuali pembicaraan yang membawa maslahat. Diam adalah benteng bagi lidah manusia dari perkataan sia-sia. Banyak hikmah yang dapat dipetik dari sikap diam. Diam adalah ibadah tanpa mengeluarkan tenaga, perhiasan tanpa harus berhias, karisma tanpa diminta, kerajaan tanpa singgasana, benteng tanpa pagar, istirahat bagi kedua malaikat pencatat amal, dan penutup segala aib. Rasulullah SAW pernah mengajarkan bahwa ada dua amal ibadah yang paling mudah dilakukan manusia, yaitu diam dan budi pekerti yang baik. Rasulullah SAW juga menjabarkan kebanyakan manusia masuk neraka disebabkan dua hal, lisan dan kemaluan. Para sahabat dan ulama terdahulu telah memberikan teladan tentang bagaimana menjaga lisan dari perkataan sia-sia dengan diam. Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai meletakkan kerikil di dalam lisannya karena khawatir terlanjur menggunakan kata-kata tidak berguna. Adapun dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-3, Allah telah menjamin setiap manusia yang memelihara lisan sebagai mereka yang beruntung. Sesungguhnya, berjayalah orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholat dan mereka yang menjauh diri dari perbuatan serta perkataan sia-sia. Oleh karenanya, marilah kita semua baik ketika sendiri maupun di saat berinteraksi dengan sesama manusia, senantiasa mengingat pula kedua firman Allah tersebut. Banyak orang merasa bangga dengan kemampuan lisannya yang begitu fasih berbicara. Bahkan, tak sedikit orang yang belajar khusus agar memiliki kemampuan bicara yang bagus. Lisan memang karunia Allah yang demikian besar, dan ia harus selalu disyukuri dengan sebenar-benarnya. Caranya, dengan menggunakan lisan untuk bicara yang baik atau diam, bukan dengan mengumbar pembicaraan semau sendiri. Orang yang banyak bicara, bila tidak diimbangi dengan ilmu agama yang baik, akan banyak terjerumus ke dalam kesalahan. Karena itu, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan agar kita lebih banyak diam, ataupun harus berbicara, maka dengan pembicaraan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Lisan memang tak bertulang. Sekali engkau gerakan, sulit untuk kembali pada posisi semula. Demikian berbahayanya lisan, sehingga Allah dan Rasul-Nya mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menggunakannya.
Dua orang berteman penuh keakraban bisa dipisahkan karena lisan. Seorang bapak dan anak yang saling menyayangi dan menghormati pun bisa dipisahkan karena lisan. Suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi bisa dipisahkan dengan cepat karena lisan. Bahkan darah seorang muslim dan mukmin yang suci serta bertauhid dapat tertumpah karena lisan. Sungguh betapa besar bahaya lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dibenci oleh Allah, yang dia tidak merenungi, maka ia terjatuh dalam api neraka jahanam. Sesungguhnya seorang hamba apabila berbicara dengan satu kalimat yang tidak benar, baik atau buruk, hal itu menggelincirkan dia ke dalam neraka yang lebih jauh antara timur dan barat. Sahih. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6091 dan Muslim nomor 6988 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i mengatakan, apabila dia ingin berbicara, maka hendaklah berpikir dulu. Bila jelas maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika dia ragu, maka janganlah dia berbicara hingga nampak maslahatnya. Al-Aqsar halaman 284. Teman sekalian, menjaga lisan jelas akan memberikan banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama, akan mendapat keutamaan dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan menjadi orang yang memiliki kedudukan dalam agamanya. Dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang orang yang paling utama dari orang-orang Islam, beliau menjawab, orang yang Islam yang paling utama adalah orang lain yang selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Sahih. Hadis riwayat Bukhari nomor 11 dan Muslim nomor 42. Yang ketiga, mendapat jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Al-Sal bin Sa'ad, barang siapa yang menjamin untukku apa yang berada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku akan menjamin baginya Al-Jannah, surganya Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6088. Selanjutnya, Allah akan mengangkat derajatnya dan memberikan ridhonya kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat dari apa yang diridhoi Allah yang tidak dia menganggapnya bernilai, ternyata Allah mengangkat derajatnya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6092. Dalam riwayat Al-Malik, Al-Tirmizi, Ibnu Jannah dan Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dan Bahjatul Narnizim dari sahabat Bilal bin Al-Haris Al-Muzani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang berbicara dengan satu kalimat yang diridhoi Allah dan dia tidak menyangka akan sampai kepada apa yang ditentukan oleh Allah, lalu Allah mencatat keridhoannya baginya pada hari dia berjumpa dengan Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan liyumut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul radallahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul taifahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya dan Rasul-Nya, dan diberikan kemampuan untuk mengejar keutamaan tersebut. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.